ini memang butuh waktu yang tidak sebentar. Ini membutuhkan membutuhkan satu teamwork ya, tim kerja, baik itu di internal pemerintah desa maupun di eksternal pemerintah desa. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Nah, tadi Abang menyinggung terkait dengan kalau bisa misalkan tata kelola desanya itu tidak hanya mengandalkan satu komoditi gitu ya. Nah, di Desa Longikis sendiri bagaimana sih sebenarnya soal misalkan isu ketahanan pangan nih di Desa Krayan Bahagia seperti apa ininya? Apa pola? Apakah misalkan di desa kita ada petani yang juga berbudidaya tanaman pangan atau kebanyakan warga desa kita itu membeli dari luar? Ini kayak mana soal ketahanan pangan di Desa Krayan Bahagia, Bang? Baik, kalau terkait dengan isu ketahanan pangan, ada petani yang tetap mempertahankan lahannya untuk misalkan menanam padi sawah. Ada lahan-lahan basah yang tetap dipertahankan. Tetapi kalau sebagian besar ya terkait dengan ketahanan pangan ini, memang masyarakat Desa Krayan Bahagia menggantungkan hidupnya dari sawit. Menggantungkan hidupnya dari sawit. Seperti yang saya sampaikan di awal bahwa mindset atau cara berpikir kami di Desa Krayan Bahagia ini, selama sawit itu laku, maka kami masih bisa beli beras, kami masih bisa beli sembako, kami bisa beli kebutuhan hidup yang lainnya. Nah, memang ini menjadi tantangan sebenarnya, menjadi tantangan. Bagaimana yang seperti saya tawarkan di awal, yang saya sampaikan di awal, bagaimana kemudian lahan pekarangan ini bebas dari sawit. Kita bisa komoditikan, kita bisa sayuran, kita bisa bicara toga di lahan pekarangan minimal. Begitu. Tapi memang sebagian besar saat ini masyarakat masih menganggap bahwa ketika dia bisa menghasilkan satu tandan buah sawit saja, mereka sudah bisa membeli beras. Mereka masih bisa membeli sembako. Nah, ini tantangannya sebenarnya. Nah, kalau terkait dengan itu tadi juga ketahanan pangan ini, saat ini kan sudah ada 54 petani replanting yang sudah berjalan di 2019. Jadi lahan sebelum sawit ini berproduksi, dalam artian memasuki buah pasir, saat ini para petani rame memanfaatkan di sela sawitnya, mulai dari singkong, mulai dari hortikultura, pisang, begitu. Nah, ini sebenarnya momen untuk katakanlah menyadarkan masyarakat sebenarnya, mengajak ya, saya lebih pas itu mengajak untuk pelan-pelan kita safety lahan pekarangan ini untuk kebutuhan sehari-hari. Lahan pokok biarlah menjadi sumber penghidupan pokok gitu loh. Karena itu juga sebenarnya yang ingin saya dorong ke depannya. Kan soal ketahanan pangan, isu pertanian masih ada, dalam artian masyarakat di Desa Krayan Bahagia juga bertani gitu ya, berkebun, bahkan mengusahakan komoditas yang cukup seksi di Indonesia gitu ya, kelapa sawit. Nah, ini kan butuh pengorganisasian nih Bang, butuh penyadaran, butuh informasi, pendidikan, pengetahuan begitu ya. Nah, bagaimana dinamika di Desa Krayan Bahagia terkait dengan apakah ini bisa didorong secara satu kebijakan baru, keterbukaan pengetahuan ini kan kadang dirasa asing karena baru gitu. Nah, bagaimana mendorong ini agar upaya membuka pikiran gitu masyarakat atau kawan-kawan di desa bisa melihat sesuatu yang lebih jauh gitu ke depan. Tidak hanya soal ketahanan pangan, tapi juga misalkan ini pasti juga terkait dengan lahan gitu ya, penguasaan lahan misalkan. Nah, ini bagaimana di upaya yang ingin didorong ini gitu? Baik, terkait dengan itu saya melihat bahwa dalam konteks Krayan Bahagia ini ada beberapa lembaga yang ada di desa. Artinya ada yang lembaga dalam konteks hierarki kepemerintahan, ada juga lembaga yang di luar konteks hierarki pemerintahan. Misalkan pertama saya bicara soal, kalau terkait dengan pertanian tadi, saya bicara kelompok tani di sini, kan begitu.
Saya juga bicara suka tidak suka mau tidak mau kemarin telah terbentuk juga koperasi petani. Ya. Walaupun saat ini juga bicara soal bagaimana mengakses dana BPDP itu di eksternal ya, di eksternal pemerintahan desa. Terus yang kedua, seperti yang kita tahu secara normatif bahwa pemerintahan desa ini kan hierarkinya luar biasa sampai kepada tingkat RT sekalipun. Artinya saya ingin memaksimalkan sebenarnya peran-peran yang ada di eksternal, di internal maupun di eksternal pemerintahan desa itu sendiri. Begitu. Nah, kalau ini bisa dijalankan dalam konteks koordinasi, dalam konteks sinergitas, pertama adalah pemahaman yang sama, saya kira ini bukan hal yang mustahil dilakukan, begitu. Bukan hal yang mustahil yang dilakukan. Kaitannya dengan isu-isu yang kalau kita mau cantolkan dengan isu lingkungan, dari dulu itu saya sering mendengar itu bahwa sumur-sumur di belakang rumah kering. Akibat misalkan soal karena sawit di pekarangan rumah tadi. Nah, artinya isu itu bisa kita dorong lagi, kita bisa kampanyekan lagi kepada masyarakat dalam rangka untuk menggolkan bagaimana lahan pekarangan di sekitar pemukiman desa itu bebas dari sawit. Di satu sisi terjadi perubahan-perubahan ekosistem di lingkungan itu sendiri, di sisi yang lain program untuk bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat itu bisa berjalan. Nah, ini memang butuh waktu yang tidak sebentar. Ini membutuhkan membutuhkan satu teamwork ya, tim kerja, baik itu di internal pemerintah desa maupun di eksternal pemerintah desa. Begitu. Kaitannya dengan sawit misalkan, dengan komoditas sawit kan juga. Saya kebetulan juga aktif di salah satu organisasi petani sawit. Kami terus berkampanye bahwa pentingnya menjaga lingkungan. Begitu, pentingnya menjaga lingkungan. Misalkan adalah bagaimana ke depan isu-isu soal sertifikasi, baik ISPO maupun RSPO kita dorong. Ketika petani masuk ke dalam link sertifikasi itu tentu ada aturan main yang harus dijalankan. Aturan main yang harus dijalankan. Artinya dalam konteks kelembagaan, dalam konteks organisasi, hal itu harus dimaksimalkan lagi ke depan, gitu loh. Dalam konteks bagaimana menciptakan satu lingkungan, satu ekosistem hunian Desa Krayan Bahagia itu dalam artian bahwa bisa tidak gitu loh, bisa menampilkan satu lingkungan hunian yang yaitu tadi yang ramah lingkungan, yang mendapatkan nilai ekonomi juga dari konsep itu. Jadi begitu. Kita bisa maksimalkan ngobrol dengan pengurus koperasi, dengan anggota koperasi yang notabene ya warga Krayan Bahagia. Kita bisa aktifkan lagi misalkan kerjasama dengan instansi baik itu dinas pertanian dengan dinas perkebunan untuk sering-seringlah datang ke Desa Krayan Bahagia untuk melakukan pelatihan-pelatihan, sosialisasi terkait dengan apa yang kita bayangkan atau kita rencanakan dari awal ini. Saya melihatnya gitu. Oke Bang, pandangan Bang Iwan nih untuk mendorong agar masyarakat ini punya partisipasi yang aktif gitu ya. Dalam artian tidak hanya sekedar ada program ikut, tapi juga dia memberi ide, memberi gagasan, dan juga terlibat aktif di dalam forum musyawarah yang nanti merumuskan kebijakan, baik itu untuk desa maupun untuk masyarakatnya. Gimana nih Bang, pandangan soal demokrasi khususnya terkait dengan partisipasi masyarakat nih? Baik, terkait dengan partisipasi memang ini menjadi tantangan. Saya anggap ini menjadi tantangan. Tidak ada maksud untuk katakanlah bahwa melihat ke belakang pola-pola atau cara pemerintah desa sebelumnya. Tetapi memang akibat dari pola atau cara pemerintah desa sebelumnya ini menyebabkan saya menilai bahwa partisipasi masyarakat ini sangat minim. Sehingga kemudian ini tantangannya ke depan bahwa bagaimana partisipasi dan aspirasi masyarakat itu harus muncul ke depan, harus hadir ke depan. Sehingga kemudian pemerintah desa itu harus menyiapkan ruang-ruang itu. Pertama misalkan yang ada di gagasan pikiran saya itu soal bagaimana musyawarah desa dalam konteks musrenbang des itu gitu loh.
itu dalam artian bahwa keterwakilan komponen masyarakat itu harus terpenuhi. Begitu. Yang pertama. Terus yang kedua, saya mungkin agak sedikit berbeda dengan katakanlah boleh dibilang secara normatif mungkin akan ada beberapa hal yang menurut saya tidak terpenuhi. Misalkan, saya berpikir sederhana, misalkan selama ini yang terjadi di desa Krayan Bahagia ini musyawarah desa hanya cukup 1 hari. Saya ingin menghadirkan ketika 1 hari itu tidak cukup, maka kita akan tambah harinya. Siang hari tidak cukup, maka kita tambah waktunya kalau sampai malam. Tantangan terbesarnya bagaimana menghadirkan masyarakat untuk berturut serta hadir di dalam musyawarah, merencanakan mau dibawa kemana, mau dibangun apa, itu yang tantangan terbesarnya. Tapi pemerintah desa dalam hal ini saya ingin menyiapkan ruang itu. Nah, dalam rangka bagaimana partisipasi masyarakat itu bisa hadir. Gitu loh. Jadi di dalam musyawarah rencana pembangunan desa itu kalau boleh dibilang bahwa oke, di satu sisi kami sebagai katakanlah calon-calon kades ini atau nanti ditetapkan menjadi kades itu punya juga program, visi, misi. Tetapi kalau melihat dari aturan undang-undang ya nomor 6 tentang desa, baru melihat dari yang saya yakini dan saya prinsipkan bahwa yang namanya musyawarah desa itu disitulah tempat kita beradu gagasan, beradu pokok-pokok pikiran. Gitu loh. Untuk apa kepala desa memaksakan kehendaknya kalau ternyata masyarakat desanya tidak menginginkan program itu? Lebih baik musyawarah desa inilah menjadi ruangnya, partisipatifnya. Tentu setiap orang punya hak yang sama. Tidak melihat jabatannya, dia adalah kepala desa, dia adalah sekdes, dia adalah ketua BPD, dia adalah ketua RT, atau dia adalah bagian dari masyarakat, punya hak yang sama untuk beradu argumen. Ya, begitu. Untuk beradu argumennya. Jadi saya memastikan bahwa pemerintah desa ke depan harus bisa menghadirkan musyawarah desa yang seperti itu. Begitu. Itu gitu loh. Itu satu. Nah, saya juga melihat bahwa partisipasi masyarakat ini, masyarakat ingin menyampaikan itu. Masyarakat akan menyampaikan itu. Tetapi kadang-kadang pemerintah desa yang tidak memberikan ruang itu. Gitu loh. Pemerintah desa tidak memberikan ruang itu. Tidak selesai hanya lewat musyawarah desa. Misalkan bagaimana kemudian, mohon maaf, BPD itu bisa melakukan misalkan pertemuan reguler 3 bulan sekali ke dapilnya untuk menggali itu. Para RT, pendekatannya mungkin kelompok-kelompok yasinan. Gitu loh. Itu kan bagian dari struktur pemerintah desa. Gitu loh. Jadi bagaimana meningkatkan peran partisipasi masyarakat itu bisa kita maksimalkan ruang-ruang itu. Begitu. Saya sederhana aja memaknai dari undang-undang tentang amanat desa itu ya, gitu loh. Bagaimana kita bisa menghadirkan musyawarah desa itu. Bahkan kalau proses berjalan yang seperti saya sampaikan tadi bahwa BPD-nya jalan, kegiatan RT-nya jalan, LPM-nya misalkan lembaga yang lainnya jalan, musyawarah desa itu mungkin hanya tinggal 2 jam saja karena perdebatannya udah selesai. Ya. Selama ini ujung-ujungnya di musyawarah desa berdebat. Karena ruang itu yang tidak dijalankan maksimal selama ini. Gitu loh. Baik, tetapi bagaimana kemudian musyawarah desa itu pun jangan selalu. Saya pernah beberapa kali lah mengikuti musyawarah desa baik di desa Krayan Bahagia maupun desa yang lainnya di Kecamatan Longikis. Selalu ada bahasa di akhir itu sekitar jam 4 gitu itu. Ini waktu udah mau habis katanya. Nah, saya itu sebenarnya. Saya pengen gitu loh. Mungkin ya itu saya bilang, mungkin saya akan melawan sedikit normatif aturan perundang-undangan bahwa masih ada lagi. Ini waktu sudah sore, kita istirahat, kita lanjutkan malam hari. Kita lanjutkan besok hari. Saya ingin itu sebenarnya, ingin menampilkan itu. Biar unek-unek itu selesai. Tetapi sebelum proses nanti itu muaranya di musyawarah desa, hal-hal yang lain yang seperti saya sebutkan, bagaimana BPD-nya bekerja, bagaimana RT kita bekerja, bagaimana kepala desa kalau boleh mencantol gaya-gaya atau kalimat kata-kata Pak Presiden Jokowi itu belusukan misalkan, kan begitu.
hadir juga di acara-acara masyarakat, kan begitu. Saya yakin itu, Krayan Bahagia punya karakter. Karena kami ini berbagai suku, di suku ini jalan. Saya ngelihat di suku itu jalan. Kenapa? Kegotong royongan di suku itu luar biasa. Di sini ada Sasak Lombok, di sini ada Sunda, di sini ada Jawa, di sini ada juga kawan-kawan Pasir. Untuk kegiatan yang sifatnya acara nikahan yang kebetulan itu keluarga besar suku apa, itu luar biasa. Persatuannya, kesatuannya. Gitu loh. Nah, ini juga sebuah potensi yang besar. Kita akan tarik itu yang dari komunitas masing-masing pendekatan suku, kita akan tarik ke dalam pemerintahan di desa. Artinya ruangnya disiapkan, aspirasinya diakomodir. Bahkan di dalam proses itu kan, dalam konteks pemerintah desa bisa menjelaskan juga kepada masyarakat. Usul Bapak itu kayaknya tahun ini nggak bisa. Karena misalkan kaitannya dengan anggaran dana desa, anggaran dana desa sendiri itu sudah sudah ditentukan misalkan. Ini hanya untuk bidang ini. Artinya ada feedback juga gitu loh. Jadi masyarakat itu bukan hanya sekedar menyampaikan usul aspirasinya tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat itu menduga kepada pemerintah desa itu tidak mendengar, tidak aspiratif, tidak tidak peduli dengan masyarakat. Karena saya melihat juga ada hal komunikasi di sini. Ada hal komunikasi dan tidak berjalan maksimalnya fungsi-fungsi dan peran lembaga-lembaga yang ada di internal desa itu sendiri.